Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Rosalita dengan NPM A1M020058, Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas filsafat pendidikan bab 5 yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Dan tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa itu ontologi? Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos atau being dan logos atau logik. Jadi ontologi adalah teori tentang kecerdasan sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistasi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuai yang ada, sepanjang sesuatu itu ada. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi yaitu realisme, naturalisme, dan empirisme. Istilah-istilah terpenting yang ada dalam ontologi yaitu yang pertama, yang ada, kemudian kenyataan atau realitas, eksistensi, esensi, substansi, perubahan, tunggal, dan jamak. Di dalam berbagai pemahaman ontologi, terdapat beberapa pandangan pokok pemikiran diantaranya. Yang pertama yaitu monalisme. Pahaman ini menganggap bahwa hakikat yang berasal dari kenyataan adalah satu saja, tidak mungkin dua. Yang kedua yaitu dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan roh, jasad dan spirit. Yang ketiga yaitu pluralisme. Paham ini beranggapan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Dan yang selanjutnya yaitu nihilisme. Berasal dari bahasa Yunani yang berarti nothing atau tidak ada. Ada doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Grogias pada tahun 483 sampai 368 sebelum Masehi yang memberikan 3 proporsi tentang realitas. Yang selanjutnya yaitu agnostitisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Yaitu apa itu epistemologi? Secara etimologi, epistemologi berasal dari dua kata, suku kata Yunani yaitu epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu, dan logos yang berarti disiplin atau teori. Dalam kamus Webster disebut bahwa epistemologi merupakan teori ilmu pengetahuan atau science yang melakukan investigasi mengenai asal-asal dasar, metode, dan batas-batas ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, manusia ingin menanggapi sesuatu hakikat dan berupaya mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. Manusia sangat memahami dan menyadari bahwa yang pertama, hakikat itu ada dan nyata. Yang kedua, kita bisa mengajukan pertanyaan tentang hakikat itu. Yang ketiga, hakikat itu bisa dicapai, diketahui, dan dipahami. Yang keempat, manusia memiliki ilmu, pengetahuan, dan makrifat asas hakikat itu. Aksi dan pikiran manusia bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya. Dan jalan menuju ilmu pengetahuan tidak menutup bagi manusia. Metode epistemologi. Adapun metodenya yaitu yang pertama, metode induktif, dan yang kedua metode deduktif. Metode induktif adalah suatu metode yang menyimpan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum.
Misalnya, dalam melihat sesuatu, bertolak dari pernyataan tunggal sampai pada pernyataan yang universal. Kemudian yang kedua yaitu metode deduktif. Adalah metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Selanjutnya yaitu metode positivisme yang dipelajari oleh Auguste Comte. Metode ini berpangkal dari apa yang diketahui, faktual dan positif. Ia menyampaikan segala uraian dan persoalan di luar daripada fakta. Yang selanjutnya yaitu metode kontemplatif. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Yang terakhir yaitu metode dialektis, tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode peraturan juga analisa sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Selanjutnya yaitu persyaratan epistemologi. Yang pertama yaitu ilmu mensyaratkan adanya objek yang diteliti, baik yang berhubungan dengan alam maupun yang berhubungan dengan manusia. Yang kedua yaitu ilmu mengisyaratkan adanya metode tertentu yang di dalamnya berisi pendekatan dan teknik tertentu. Metode ini dikenal dengan istilah metode ilmiah. Yang terakhir yaitu pokok permasalahan atau subject matter atau focus of the interest. Ilmu memasyarakat adanya pokok persoalan yang akan dikaji. Selanjutnya yaitu aliran epistemologi. Yang pertama yaitu empirisme adalah sebuah orientasi filsafat yang berhubungan dengan kemunculan ilmu pengetahuan modern dan metode ilmiah. Yang kedua yaitu realisme. Dalam pemikiran filsafat, realisme berpandangan bahwa kenyataan tidaklah terbatas pada pengalaman integral ataupun gagasan yang terbangun di dalam. Yang selanjutnya yaitu idealisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang pandangannya bahwa didoktrin tentang realitas eksternal tidak dapat dipahami secara terpisah dan kesadaran manusia. Positivisme adalah doktrin filosofi dan ilmu pengetahuan sosial yang menempatkan peranan sentral pengalaman dan bukti empiris sebagai basis dari ilmu pengetahuan dan peneliti. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu pragmatisme, berargumentasi bahwa filsafat ilmu manusia meninggalkan ilmu pengetahuan transgental dan menggantikannya dengan aktivitas manusia sebagai sumber pengetahuan. Apa itu aksiologi? Aksiologi berasal dari kata axios, berarti nilai, dan logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Aksiologi dalam buku Jujun, Sri Suri Sumantri disebut sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Selanjutnya ada etika dan estetika. Istilah etika berasal dari kata ethos yang berarti adat kebiasaan. Dalam istilah lain, para ahli menyebutkan bahwa moral juga berarti kebiasaan manusia. Kedua kata ini memiliki arti berbeda. Etika bersifat teori sedangkan moral bersifat praktik. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia dari sudut baik dan tidak baik yang berlaku umum. Etika mempersoalkan bagaimana manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Selanjutnya yaitu estetika. Etika dan estetika hampir tidak berbeda. Estetika berbincang tentang indah atau tidaknya sesuatu. Tujuannya adalah untuk menemukan ukuran yang berlaku umum tentang apa yang indah dan tidak indah. Estetika disebut juga dengan filsafat keindahan atau philosophy of beauty yang berasal dari kata aesthetica atau aesthetis dalam bahasa Yunani, yang artinya hal-hal yang dapat diserap dengan indera atau serapan indera.
Itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, saya menyediakan evaluasi yang bisa dibuka dengan link yang ada di deskripsi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.